Hai, selamat datang di Akalogy. Channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai materi asimtot. Kebetulan beberapa murid saya ada yang nanya, Kak, apa sih yang dimaksud dengan asimtot? Jadi untuk ngejawabnya kita akan bahas di video kali ini. Nah, apa sih itu asimtot? Asimtot itu bisa dikatakan sebagai suatu garis yang selalu mendekati suatu fungsi, tapi tak pernah bersatu. Jadi kayak nggak bisa nyambung gitu teman-teman ya. Nah, untuk jenisnya kita bisa lihat di sini. Yang pertama, seperti teman-teman bisa lihat, ada yang namanya asimtot tegak. Ya, jadi bentuknya itu adalah garis X sama dengan. Nah, biasanya fungsi F yang diberikan di situ adalah bentuk rasional atau bentuk pecahan. Jadi, sebagai contoh, Y sama dengan 1/(x - 1) gitu ya. Nah, biasanya kita kasih syarat nih, kalau di penyebut itu nggak boleh 0 kan? Jadi, X - 1 nggak boleh 0. Kenapa sih? Karena kalau si X sama dengan satunya ini disebut sebagai asimtot tegak. Kayak gitu. Nah, itu untuk jenis yang pertama. Nanti kita akan lihat ke contoh soalnya seperti apa. Yang keduanya adalah asimtot horizontal. Kalau yang tegak tadi bentuknya X sama dengan. Sedangkan untuk yang datar ini bentuknya Y sama dengan. Kita sebut saja Y sama dengan B. Nah, kalau tadi dia itu kan pembuat 0 di penyebut. Yang berarti nilainya nanti tahingga gitu ya, atau tak terdefinisi. Nah, kalau di sini, yang tahingganya itu adalah nilai X-nya. Jadi, antara dia X-nya menuju tahingga atau X-nya menuju min tahingga, B-nya ini merupakan nilai limit tahingganya. Kayak gitu ya, dimana B-nya ini harus berhingga sifatnya. Ini juga bentuknya pecahan. Sebagai contoh, misalkan kita punya Y sama dengan X kuadrat plus 1 per 2X kuadrat ditambah X. Nah, kalau kita kasih limit X menuju tahingga, dari Y, artinya X kuadrat plus 1 dibagi 2X kuadrat tambah X. Nanti kan ini hasilnya sama dengan setengah gitu kan. Nah, setengahnya ini adalah B yang dimaksud di soal ini. Atau di contoh soal ini. Yang berarti garis Y sama dengan setengah adalah asimtot datar. Kayak gitu. Nah, berikutnya yang asimtot miring juga sama. Kalau asimtot miring ini, cara gampang ya, nanti kita akan lihat itu adalah hasil bagi antara bentuk di pembilang dengan penyebut, teman-teman. Gitu. Jadi fungsinya juga masih dalam fungsi rasional. Nanti kita akan coba lihat juga secara grafiknya, visualisasinya seperti apa. Yuk kita langsung saja masuk ke nomor 1. Nah, soal asimtot ini sepertinya tuh jarang keluar, tapi keluar di 2017. Jadi kita akan coba bahas lebih detailnya di sini. Oke, soal yang pertama. Nah, sebenarnya asimtot ini cukup jarang keluarnya, teman-teman. Tapi dia pernah keluar di SBMPTN tahun 2017, tepat saat saya ujian SBMPTN. Oke, fx-nya adalah fungsi rasional dengan A-nya lebih dari 0 dan B-nya kurang dari 0. Kemudian jika grafik F ini mempunyai satu asimtot tegak. Jadi cuma ada satu, dan salah satu asimtot datarnya adalah garis Y sama dengan min 3. Oke, kita mungkin bisa bergerak dari yang pasti dulu tadi. Y sama dengan min 3. Tadi pengertian asimtot datarnya kalau dari yang di sini itu adalah antara limit tahingganya atau limit menuju min tahingganya. Jadi kita harus kerjain dua-duanya teman-teman. Nah, yang pertamanya itu adalah limit X menuju tahingga dari fx, yaitu AX plus 5 dibagi dengan akar X kuadrat plus BX tambah 1. Hasilnya kan, kalau dari sini, kita tinggal bandingin aja koefisien dari pangkat tertinggi. Nah, ini kan sama-sama pangkat 1 sebenarnya. Karena pangkat yang di penyebutnya itu ada kuadrat, tapi diakarin. Jadi tinggal A per 1 aja nih. Gitu. Hasilnya adalah min 3, yang berarti A-nya sama dengan min 3. Nah, kalau dari limit min tahingga, nah ini agak hati-hati teman-teman. Ketika dia min tahingga, yang di atasnya ini hasilnya itu adalah min A per 1, bukan A per 1 ya. Oke? Nah, sama dengan min 3. Yang berarti A-nya dapat sama dengan 3. Nah, yang kita mau cari adalah A yang bernilai positif. Jadi udah dapat A-nya sama dengan 3. Nah, B-nya itu bisa didapat dari yang penyebutnya ini kan. Nah, ini bisa didapat dari asimtot tegaknya.
Nah, perhatikan karena cuma punya satu asimtot tegak, itu berarti x kuadrat plus bx plus 1 ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna ya. Nah, berarti supaya b-nya negatif, ini ada dua kemungkinan sebenarnya, antara b-nya sama dengan 2 atau b-nya sama dengan min 2. Ya, nanti kan jadi kuadrat sempurna. Kalau yang di sini x plus 1 kuadrat, kalau yang di sini nanti x min 1 kuadrat. Nanti kita akan pilih supaya b-nya negatif adalah b sama dengan min 2. Oke, jadi udah ketemu nih asimtot tegaknya. Itu adalah garis x sama dengan 1. Ya, pertanyaannya adalah a plus 2b. A-nya tadi adalah 3, b-nya itu min 2 ya. Berarti hasilnya adalah min 1. Jawabannya adalah yang B. Oke, soal selanjutnya. Masih di pembahasan Mat IPA SBMPTN 2017. Diberikan fx-nya sebagai berikut dengan k-nya itu merupakan bilangan asli. Maka satu asimtot tegak jika mempunyai satu asimtot tegak jika k-nya sama dengan berapa? Oke, tadi asimtot tegak itu adalah nilai suatu x sama dengan a gitu ya. Yang membuat limit x menuju a-nya itu membuat nilai fx-nya tak hingga. Membuat nilai limit fx-nya itu tak hingga atau min tak hingga. Oke, berarti kita coba dulu nih teman-teman. Ini kan bentuknya pecahan ya. Dan kayaknya sih bisa difaktorin. Jadi kalau kita lihat di sini, mempunyai 1 kan dia bilang. Nah, itu kan x kuadrat min 1. Berarti bisa difaktorin jadi x min 1 dikali x plus 1. Kalau di bawahnya bisa difaktorin jadi x plus 2 dikali x min 1. Yang di sebelahnya, x plus 1 dikali x plus 2. Nah, perhatikan. Ya, kita kan pengen cari nih nilai limitnya ya. Nah, yang ditanyanya k-nya. Nah, berarti kalau teman-teman lihat, ketika kita kasih limit x menuju berapapun, bentuk yang ini pasti bisa kecoret. Gitu ya. Mau berapapun pasti ini bisa kecoret sebenarnya. Nah, berarti sebenarnya yang menjadi asimtot tegaknya itu adalah garis x sama dengan min 2. Nah, berarti yang tersisa ini adalah x menuju min 2 nih. Nah, kita pengen bentuk ini hasilnya itu antara tak hingga atau min tak hingga. Kayak gitu ya. Nah, supaya bentuknya tak hingga atau min tak hingga, maka k yang mungkin itu harus sama dengan 1. Karena nanti bentuk fungsinya itu masih menjadi 1 per x plus 2. Yang kalau nanti dilimitkan, x menuju min 2 hasilnya adalah tak hingga. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau misalkan k-nya contohnya sama dengan 2, nanti ini kan jadinya limit x menuju min 2 dari 1 kan. Karena kecoret nih. X plus 2 kuadrat dibagi sama X plus 2 kuadrat juga, sama dengan 1. Kalau lebih dari itu, berarti ya, dia hasilnya tidak tak hingga. Gitu. Oke? Nah, ya udah, berarti untuk nomor ini dapat K-nya sama dengan 1, jawabannya yang A. Ya, soal selanjutnya di pembahasan kita kali ini, nomor 3. Diberikan dua buah fungsi rasional seperti yang ada di sini. Kita anggap aja ini sebagai Y1 dan ini sebagai Y2 dengan A-nya positif. Diketahui kedua kurva mempunyai asimtot tegak yang sama dan asimtot datar yang berjarak 4 satuan. Oke, jadi yang dimaksud dengan asimtot tegak yang sama itu berarti salah satunya pasti dimiliki satu sama lain ya. Oke, tadi kita sudah ngebahas asimtot tegak itu sebenarnya yang membuat limit menuju suatu nilai A-nya itu jadi tak hingga. Atau sebenarnya bahasa paling gampangnya itu adalah pembuat 0 pada penyebut. Karena kalau biasanya kan kita nggak boleh sama dengan 0 nih. Nah, kalau dia 0, nanti ketemu pembuat 0 yaitu asimptotnya itu sendiri. Jadi kita tinggal bikin aja di penyebutnya ini nanti sama dengan 0. Ya, jadi langsung aja x kuadrat min 5x plus 4 sama dengan 0, yang berarti x min 1 dikali x min 4 sama dengan 0, x sama dengan 1 atau x sama dengan 4. Antara ini yang dimaksud dengan asimtot, memiliki asimtot tegak yang sama. Nah, kalau x-nya sama dengan 1, nah kita mau cari tahu nih, nanti b-nya berapa sih gitu kan. Nah, karena ini
punya asimtot tegak juga, berarti ya ini harus sama dengan 0. Kalau teman-teman masukin B kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurang 3 sama dengan 0. Sedangkan kalau yang ini B dikali 4 kuadrat ditambah 2 kali 4 dikurang 3 sama dengan 0. Nanti kalau dari sini kita bisa dapat B-nya itu sama dengan 1, sedangkan kalau di sebelah kanan nanti kita dapat B-nya sama dengan min5/16. Ada dua kemungkinan nih ya. Nah, sekarang kita pindah ke asimtot datarnya. Asimtot datarnya tinggal kita limitin tahingga aja. Oke. Limit X menuju tahingga dari yang sebelah kiri, itu kan langsung dapat, atau kita nggak usah tulis limitnya ya. Nah, kita bisa setuju kalau yang di sebelah kiri atau Y1 itu, asimtot tegaknya, asimtot datar, itu adalah Y sama dengan 3. Sedangkan untuk yang satunya, itu adalah Y sama dengan A/B. Nah, karena berjaraknya 4 satuan, berarti ya kita tinggal bikin aja nih. A-B, A/B min 3 sama dengan 4, atau bisa juga kebalikannya gitu ya. 3 min A/B sama dengan 4. Gitu. Tapi setelah saya coba, jawabannya akan ketemu kalau seperti ini. Berarti A/B-nya sama dengan 7, A sama dengan 7B. Nah, kita harus bandingkan mana yang membuat A-nya ini positif, karena ada syaratnya. Kalau B-nya sama dengan 1, maka A-nya sama dengan 7. Sedangkan kalau B-nya sama dengan min5/16, maka A-nya sama dengan 7 dikali min 5/16, yang mana nilainya negatif. Maka nilai A yang memenuhi adalah A sama dengan 7. Jawabannya yang Oke, soal terakhir di pembahasan kita kali ini. Kalau ini kita coba lihat asimtot miring ya. Garis Y sama dengan AX plus B adalah asimtot miring, dan garis X sama dengan C adalah asimtot tegak kurva. Maka nilai dari A plus B plus C-nya sama dengan berapa? Kalau dari asimtot tegaknya sendiri, teman-teman pasti sudah bisa mengira-ngira X-nya itu sama dengan berapa sih? Itu dilihat dari penyebutnya. Kita cari pembuat 0, yaitu akan dapat X sama dengan 4. Yang di sini kita dapat C-nya itu sama dengan 4. Nah, sedangkan kalau dari yang asimtot miring, tadi di awal saya bilang asimtot miring itu adalah hasil bagi antara pembilang dengan penyebut. Jadi tinggal kita bagi aja, teman-teman. X kuadrat min 3X min 2 dibagi dengan X min 4. Oke, kalau kita bagi nanti X kuadrat dibagi X kan X. Kita kaliin, jadi X kuadrat min 4X. Kemudian nanti tinggal sobat akak kurangin aja. Nanti akan dapat X dikurang 2. Nah, ini masih bisa dibagi. X dibagi sama X, hasilnya 1. Kemudian tinggal kali lagi. Ya. Nah, yang kita ambilnya itu cukup yang hasil pembagiannya aja. Dari sini kita tahu kalau asimtot miringnya adalah garis X tambah 1. Dari sini kita dapat A-nya sama dengan 1. Dan dari sini kita dapat B-nya sama dengan 1. Maka jawaban untuk pertanyaannya adalah yang Nah, untuk semakin memperdalam pemahaman teman-teman, kita akan coba lihat grafik yang ada di sini. Ingat-ingat, kurvanya adalah ini dan asimtot miringnya adalah ini. Oke, teman-teman bisa lihat ya di sini, sudah ada grafiknya. Kita akan coba lihat baik-baik apa yang dimaksud dengan asimtot itu tadi. Kalau yang warna biru itu adalah kurva yang ada di soal terakhir, seperti itu, melengkung ya. Nah, yang ini adalah asimtot miringnya. Kalau teman-teman lihat, ini dia semakin lama semakin mepet nih. Tapi rasa-rasanya dia nggak akan menyentuh. Dan emang benar dia nggak akan menyentuh, teman-teman. Jadi kalau semakin kita tarik, dia semakin dekat tapi nggak akan pernah menyentuh. Begitu pula dengan yang ke bawah seperti di sini. Ya, kalau ditarik gitu ya. Nah, terus kalau tadi kan ada asimtot tegak, yaitu garis X sama dengan 4. Yang warna hijau nih. Nah, kita lihat nih. Kalau ditarik ke bawah, dia kayaknya makin dekat ya sama si biru, atau kurva kita. Tapi nanti nggak akan nyentuh-nyentuh juga sih. Gitu. Jadi, begitu pula dengan yang ke atasnya ini. Nah, ini untuk mempermudah visualisasinya aja ya. Oke? Oke Sobat Akad di rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada pertanyaan terkait materi hari ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.